Syarat sahnya salat itu hendaklah seorang suci dirinya dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan atau diangkat dengan cara berwuduk. Sementara hadas besar dihilangkan, diangkat dengan mandi wajib. Qal Habib Zain bin Ibrahim bin Samit fi kitabih Syarah Hadis Jibril, al-wudu' huwa ghusl a'dha' makhsusa bi niyatin makhsusa. Wudu' adalah mencuci anggota tubuh yang khusus dengan niat khusus. Apa maksud anggota tubuh yang khusus? Ya 5 anggota tubuh yang wajib dan ditambah beberapa anggota tubuh yang sunnah. Anggota tubuh maksus yang wajib, yang khusus diantaranya muka, tangan sampai sikut, sebagian dari rambut kepala, kaki sampai mata kaki. Itu yang dikatakan khusus. Ditambah lagi telinga barangkali, telengkuk barangkali, untuk ditambahkan menjadi sunnah. Anggota tubuh yang khusus dengan niat khusus, dengan niat berwudu. Kalau tanpa niat maka kita tidak dianggap berwudu. Ini dengan pandangan kacamata madhab Syafi'i. Furudul wudu sittah. Yang wajib dalam berwudu itu ada 6 perkara. 4 diantaranya dimbek dalilnya dari Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum wa aydiyakum ilal ka'bain. Itu dalil Al-Qur'annya. Yang 2 dimbek dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berkaca ngembek dari pendapat pandangan Imam Syafi'i. Mazhab lain boleh jadi menambahkan atau mengurangi. Tapi yang 4 ini semuanya pasti ada karena dalil nas Al-Qur'an. Ada mazhab yang mengatakan niat tidak wajib. Ngapa? Kalau orang sudah nak solat, mendatangi keran air, dia mencuci tangan, mencuci muka, sudah pasti niatnya untuk wudu. Jadi tak niat nawaitu tahara lis solat, itu tak perlu dak apa-apa. Uji mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i mewajibkan. Taib. Yang disebutkan dalam Al-Quran 4 perkara semuanya menjelaskan tentang anggota wudu. Faghsilu wujuh idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai sikut, wamsahu ru'usakum, dan usaplah sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. 4 itu yang disebutkan. Selain yang 4 ini maka hukumnya tidak wajib, termasuk nyuci hidung, nyuci mulut, kuping, tokok, itu tidak wajib. Nah, yang 2 lagi apa, Beb? Yang 2 lagi diambil oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah. Yang mana Rasul mengatakan dalam hadis yang sering kita baca, kemarin kita angkat sering di saat menyambut tahun baru Islam. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bin niat. Yang membedakan bapak dan saya ketika mandi wajib apa? Kalau kita lagi mandi wajib atau kita wuduk, katakanlah nyuci muka, nyuci tangan, wong tak tahu kita ni lagi ngapa, nyuci muka baik, nyuci tangan, jika kebetulan persis cak wuduk, tapi niat kita tidak wuduk, wong tak tahu. Mandi lebih jelas lagi nih, mandi kita. Yang membedakan antara mandinya kita ni mandi wajib atau mandi biasa, dari segi apa kita tahu? Apa ketika mandi wajib tu pakai kembang tujuan no? Pakai banyu sedih, pakai banyu apa dia lagi? Dari penggiri apa? Dari sungai apa? Dari sumur apa? Tidak. Mandi sama baik. Yang membedakan niat. Ketika kita niatkan mandi itu mandi wajib, jadilah mandi wajib hukum ibadah. Kemarin hari Jumat kita mandi cak biasa mandi. Niatkan niat mandi Jumat dapat pahala ibadah. Cara mandinya sama baik, masai sekujur tubuh, pakai sabun dan seterusnya. Jadi niat itu penting. Kita salat 2 rakaat subuh. Siapa yang tahu ini salat subuh atau salat qobliyah? Salat fajar. Yang membedakannya ya niat. Yang membedakannya nih niat. Nah, kata. Jadi niat itu penting dan termasuklah dijadikan Imam Syafi'i. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan dalil innamal a'malu bin niat. Lalu
niat itu diletakkan kapan? Ketika kita mencuci muka. Mencuci muka. An-niyah ghuslu syai'in muqtarinun bi fi'li. Memulai sesuatu dengan menyengaja melakukan sesuatu dan dibarengkan dengan niat. Jadi pas air itu nyampe ke muka, disitulah kita langsung pasang nih niat. Bukan pas nyedok banyu niat, bukan pas setelah nyiram baru berniat, tapi pas air sampai ke muka langsung kita pasang niat. Nawaitu thaharah lis-shalah, atau boleh nawaitu thaharah li raf'il hadasil asghar, atau nawaitu wudu'a lis-shalah. Macam-macam bentuk kalimat bahasa niat itu. Lalu ikhwan rahimakumullah, mencuci muka. Nah, muka ni kita harus pahami juga batasan muka tu yang mana yang wajib dicuci. Yang wajib dicuci batasan muka min manabitis sya'r, dari tempat tumbuh rambut, ila tahta dhukni, sampai di bawah dagu. Wa urdan, dan lebarnya dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Tarik bulagan. Inilah yang namanya muka yang wajib dicuci. Yang wajib itu berapa kali? Sekali. Adapun sunnah-sunnahnya nanti kita datangkan. 3 kali, menggosok dan seterusnya. Jadi mencuci muka yang wajib itu sekali. Ketika kita yakin itu sudah rata, bersih, maka itu dah tadi balik ilmu yang kita cerita tadi. Tahu banyu sedikit, sekali jadilah rata ke? Tak ada nak 3 kali. Tahu hujan bakal masa itu sekali jadilah, tidak 3 kali. Tahu wong laqamat bakal terlambat solat, sekali jadilah, tidak harus 3 kali. Tapi yakinkan cucian kita ini sempurna, dibarengi dengan niat. Kemudian wa ghuslul yadain, mencuci 2 tangan. Dari ujung sini sampai ke sikut dilebihkan. Wajib dicuci basah galau-galau. Apapun yang ada di sini, maaf, ada kotel harus dicuci juga. Ada to bahasa kita Palembang ya, apa dia bahasa kedokteran tidak paham mana. Ya, yang ada hitam-hitam tumbuh bulu itu. Ya. Itu juga wajib dicuci. Dan apapun, misal maaf Bapak ikhwani, ada wong dinjok Allah jari 6, kelingkingnya 2, wajib dicuci juga. Wajib dicuci juga. Ketika mencuci tangan, disunnahkan kita melebih ke sampai tengah betik lengan atau sampai ke ketiak, boleh. Itu lebih afdal. Kemudian disunnahkan menggosok. Bukan cuma siram-siram, bukan celap-celup baik. Kemudian disunnahkan menyela-nyelai jari. Hitam ketemu putih ini lebih afdal. Walaupun boleh seperti ini. Cuma ini tasbik namanya, mirip dengan doanya ongkah kape. Jadi boleh. Afdalnya hitam ketemu putih. Bagi yang punya cincin, disunahkan pula menggerak-gerakkan cincin. Jadi banyak sunnahnya. Menggerakkan cincin sunnah, menyela-nyelai jari tadi sunnah, menggosok sunnah, melebihkan cucian sampai ke ketiak sunnah. Kemudian juga disunahkan 3 kali kalau banyunya ada, waktunya ada, sikon memungkinkan, silahkan 3 kali. Nah, apakah yang afdal itu mulai dari tangan nyiram ke bawah atau dari sikut turun ke tangan? Di sini khilaf ulama. Ada yang mengambil dalil dari ayat ini. Ayat ini mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai ke sikut. Jadi afdalnya kata sebagian ulama dari tangan dulu baru ke sikut. Lalu ulama membagi lagi, itu kalau seandainya kita bercuci tangan itu pakai keran atau disiram ke wong, itu memang dari sini lebih afdal. Tangan kiri menggosok. Nah, tapi kalau kita pakai gayung, bukan dari sini lebih afdal. Justru basah kalau sini kita. Dari sini lebih afdal. Kalau kita pakai gayung. Kalau kita langsung pakai tangan macam ini, ya dari pucuk ke bawah. Jadi boleh kedua-duanya dilakukan. Nak dari lengan dulu ke bawah atau dari tangan ke bawah ke sikut. Mendahulukan kanan baru yang kiri, itu sunnahnya juga.
Artinya kalau ada orang kiri dulu baru kanan, boleh. Nah, yang jangan salah praktek itu, macam kita sering lakukan, ada orang pas wuduk, bapak hadirin model macam ini. Kanan kiri, kanan kiri. Jadi sunnahnya tidak terpakai. Selesaikan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Cak itu caranya. Bukan kanan kiri, kanan kiri. Selesai. Waghsilu ghuslul yadain, mencuci 2 tangan. Wa mashur ra's, mengusap kepala. Dalam madhab Syafi'i, mengusap kepala ini cukup 3 helai rambut pun jadilah. Sedikit jadilah. Model wong maki imamah nak muka sarah, gesek sedikit beh. Kejinguan sudah ada rambut, turun ke lagi. Dah. Bukan imamah yang model pakai kopiah pecah saya pakai ni. Kalau dibuka, diangkat, lepas. Lain kalau pakai kopiah yang keras. Ya. Misal dia macam itu kan jadilah. Nah, sunnahnya dibasahi seluruh rambut kepala. Itu sunnah. Mak mano, beb caranya ambek gayung siram, kusak-kusak ngabis si banyu. Ya, ada cara yang disunnahkan. Ambek banyu sedikit, tidak banyak. Keran, ikhwan, kalau uduk pakai keran, itu fungsi keran itu buat nyetel banyu. Nak kenceng, nak sedang, nak deras, nak idak. Ini kadang-kadang kita sedih. Bahkan ini dipraktekkan kadang-kadang di, misalnya pas adzan di TV ada action orang sedang wuduk, sros habisan. Pas nyuci kuping, sedikit cuma dipakai nih, sros habis. Pas ngembek banyu untuk rambut, dikit habis. Kecil ke banyu tu, pas tangan besarkan, pas nyuci muka boleh besarkan, pas kuping, pas untuk rambut sedikit, kecilkan pak. Fungsi kan itu tu. Cik ke, ambek banyu dikit, basahi sedikit be tangan ini. Sudah basah 2 tangan kita, tempek ke jempol di samping sini. Lalu 4 jari ini tarik dari mulai pucuk, tarik ke belakang sampai habis, lalu balik lagi ke depan. Itu caranya. Kalau siram, ya habis rambut kita basah. Kalau basahan juga melok basah, banyu habis. Nah, caranya seperti tadi. Basahi kedua tangan kita, tak usah nak banyak-banyak banyunya. Tempel ke jempol di pelipis, tarik ke belakang sampai habis belakang, maju ke lagi ke depan. Sebagian ulama menganjurkan tepis ke pula ke kuping, ke belakang. Sekali sempurna. Diulang 3 kali, itu lebih afdal. Rambut, kalau kita nak masahi sedikit, ikhwan, kebanyakan kita kalau nyuci rambut di mana? Sini itulah kan. Banyunya rusot, wadai sembeh baca, terbuang. Kecil ke? Nah, afdalnya seperti tadi. Beb, aku pernah nyingok, beb, ada wuduk macam ini, beb. Kanan kiri pucuk. Mana hukumnya? Sah. Boleh, boleh. Tidak harus di sini. Dak kata kitab manapun mengatakan dan mencuci bagian depan kepala, kata. Mencuci sebagian kepala. Nak di sini boleh, nak di sini boleh, nak di sini boleh. Cuma ingat batasannya. Yang namanya rambut kepala tak boleh lebih dari bahu. Ini kepala kita tarik ke belakang. Jadi model kita punya harim, punya istri, rambut panjang sampai sepenggul, pas wuduk, buntut kudonya dihapus, tak sah. Kawan kita kan ada sebagian budak-budak kita rambut panjang sampai sebahu, yang bahunya baik diusapnya, tak sah. Yang diusap itu harus batasan yang tak keluar dari kepala. Nak samping kanan, samping kiri, pucuk depan, silakan, tak jadi masalah. Nah, disunahkan 3 kali. Disunahkan 3 kali. Kemudian sudah mencuci kaki setelah itu. Ini yang wajibnya dulu ya, kaki baru kita masuk urutan dengan sunnah-sunnah yang cucian lain. Lalu mencuci kaki. Mencuci kaki juga sama. Mulai telapak kaki dulu naik ke pucuk boleh, nyiram dari pucuk turun telapak kaki juga boleh. Kalau nurutkan bunyi ayat wa arjulakum ilal ka'bain,
dan kaki kamu sampai 2 mata kaki. Artinya dari telapak kaki dulu dicuci, baru naik ke pucuk. Nah ini model apa kalau kita nyuci pakai keran air? Nyuci telapak kaki, baru pucuk. Tapi tidak ada salah sama sekali kalau kita mulai dari pucuk dulu, baru turun ke bawah. Nah, untuk kaki disunnahkan kanan dulu baru kiri. Ini juga kadang-kadang kita nyuci kaki, sok nyiram langsung dua-duanya sepijak-pijakan dia. Nah, segilesan. Kaki kanan ngiris kaki kiri, kaki ngiris kaki kanan. Siram lagi sak sok 3 kali selesai. Ya kalau gato alhamdulillah, tapi kalau tidak gato inna lillah, tidak sah solat kita. Disunnahkan melebihkan dari mata kaki sampai pertengahan betis. Bib, kalau sampai lutut silakan, tapi dengan satu catatan, jangan ngembek sunnah sampai lutut paha terbuka, haram. Bib, aku dewean di kamar mandi, mugolah makruh. Kalau dewean kata ngingok, makruh pak, mandi telanjang dewean di kamar mandi, makruh. Wuduk terbuka aurat, makruh. Kalau di tempat umum kita wuduk ngangkat paha sampai sebegini terbuka, haram hukumnya. Nah ini kita perlu pahami, jangan ngejar sunnah dapat haram. Untuk nyuci kaki disunahkan juga menyela-nyelai jari kaki. Dari pucuk boleh pakai kelingking paling lemak pak, atau dari bawah boleh. Selesaikan dulu nyuci 3 kali kanan, baru pindah ke kiri 3 kali. Kalau kaki kita kotor, habis begawi, ada semen, habis nyawa, ada tanah, bersihkan dulu. Yakin kan jangan sampai, maaf, di bawah kuku-kuku kita ini ada semen, ada tanah yang menghalangi air nyampe ke kulit. Harus dibersihkan dulu. Mencuci kaki disunnahkan digosok sampai setengah betis atau pucuknya lagi, lalu disela-selai jari kakinya. Lakukan 3 kali, selesai baru kiri. Nah ini sudah 5 rukun wuduk. Niat ketika nyuci muka, lalu mengusap kepala, lalu mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala dan mencuci kaki. Yang keenam, tertib. Arti tertib, 4 ini tidak boleh terbalik-balik. 4 perkara ini tidak boleh terbalik. Harus dia yang pertama nyuci muka, kedua tangan, ketiga rambut, keempat kaki. Kalau terbalik maka tidak sah wuduknya. Tertib ini dalilnya dari mana? Banyak diantaranya Rasulullah SAW pernah ketika pergi haji bersama sahabat dan umrah, Rasul memerintahkan mereka untuk melakukan sa'i antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Ketika sampai di 2 bukit itu, di tengah-tengah mereka bingung mulai dari Sofa ke Marwah. Maka datang bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasul menjawab dengan jawaban, ibda bima bada Allahu fi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebut dengan kalimat inna Sofa wal Marwata. Sofa dulu yang disebut, baru Marwah. Maka di situ mereka paham, berarti Sofa dulu baru Marwah. Begitupun ulama berdalilkan itu menjadikan syarat sahnya wudu dengan tertib yang sudah disebutkan. Fagsilu wujuhakum, cucilah mukamu, lalu tangan, lalu rambut, baru kaki. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Ya. Terutama, nah sini kita banyak yang tinggal di kampung ini pinggir sungai. Kamu juga di Palembang banyak yang musola-musola pinggir sungai. Ada juga di darat model pesantren-pesantren Jawa, dia bikin tempat wuduk itu ada kobokan kaki. Wuduknya di kobokan kaki itu ada tempat wuduk. Ikhwan rahimakumullah, ada orang berwuduk macam kamu wuduk di sungai, baik di sini di tangga atau di jembatan itu. Bisa dipastikan wong yang wudu di sungai, baik di jembatan yang lurus ke bawah atau bertangga, itu tak mungkin tidak kalau dia wudu langsung ke sungai kakinya terendam duluan. Tak kado banyu itu di bawah dia tegak pucuk tangga, nyungkel.
pasti nyungkel. Ini tanggo, banyu di sini, dia tegak di tanggo yang ngetik banyu. Nyampe tak gigi? Nyampe, badannya kalau nyampe. Ya, terjungkel dia pasti. Mau tak mau pasti kita nginjek ke tempat yang ada air itu, sehingga kita nyaman berwudu. Nah, ada yang di Palembang sana wudu dia. Kebetulan hujan gerimis, jauh mudah hujan gerimis, cepat. Dah selesai koping. Selesai koping ini, langsung naik dia. Langsung naik. Aduh mati ke Mangcik ni belum nyuci kaki je dia. Mangcik ni belum nyuci kaki. Tegaunya Mangcik tu. Minta maaf Mangcik. Mangcik ni wuduk ni belum sempurna, belum selesai. Belum selesai mana? Mangcik dia sudah wuduk tapi kaki belum dicuci. Mata kau. Apa kau nak jengok? Kaki aku lah basah dari tadi. Aku ni tegak dari awal wuduk, sudah kaki aku terendam di banyu. Jawaban benar, memang kaki lah terendam dari awal wuduk. Tapi pas selesai kopeng langsung naik dia. Apa hukumnya wuduknya? Sudah nyuci kaki? Sudah, memang. Tapi kapan? Sebelum mulai wuduk. Jadi dia sudah ngerendam kaki, nyuci kaki tadi. Sebelum dia mulai wuduk sudah terendam dulu. Pas habis kopeng langsung naik. Belum nyuci kaki untuk wuduk. Belum nyuci kaki untuk wuduk. Kalau memang dia nyuci kaki untuk wuduk, minimal digoyangkannya sampai dikit, atau di stop dengan, atau lebih abdul lagi memang digosoknya. Ini dah habis kuping langsung naik. Sudah nyuci kaki belum? Belum. Kalau dia sudah, maka dia melanggar rukun yang keenam. Tertib tak berlaku. Ngapa? Nyuci kaki dulu, baru baru tangan, baru rambut, langsung naik. Tidak sah. Jadi yang model macam itu diperhatikan. Kaki itu dicuci, disengajakan dengan cara apa? Ya minimal kita sepijak-pijakan kaki tangan kiri ni, atau kita gosok nian, atau kita kocor-kocor goyangkan. Kalau model langsung tegak macam tadi, itu belum nyuci kaki. Nah, ini penting diperhatikan. Wa amman niat, ada niat kata beliau, fatagul fa liqauli ta'ala, sudah tadi disebutkan innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih. Wa amma tertib ibda'u bima badallah bihi, rawahu an-Nasa'i wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Pak, insyaallah taala kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi dari sini kita tahu apa yang kita sebutkan tadi 4 perkara, itulah yang wajib dalam wudu. Selain dari itu hukumnya sunnah. Nyuci tangan, jatuh yang menyiapkan kahwa barangkali ada apa siapkan, khudar kalau nak betul dituang kalau ada. Cuci tangan sunnah. Kumur-kumur sunnah. Ya, kumur-kumur sunnah. Nyuci hidung sunnah. Nyuci tangan kedua, ketiga sunnah. Mencuci telinga sunnah. Meniga kali untuk cucian yang manapun hukumnya sunnah. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian untuk telinga, ikhwan rahimakumullah, memang sunnah kanan dulu baru kiri. Tangan kanan dulu baru kiri, kaki kanan dulu baru kiri. Tapi tolong perhatikan untuk telinga, untuk kopeng itu tidak disunnahkan kanan dulu baru kiri. Kopeng langsung 2 ikut bareng. Bukan kanan dulu baru kiri. Lebih parah lagi, kanan kiri, kanan kiri. Jadi kanan dulu selesai ke baru kiri. Tidak. Untuk telinga walaupun memang ada kanan ada kiri, langsung 2 jari bermain. Basahi 2 telunjuk sama jempol. Telunjuk masuk ke lubang, jempol taruh di belakang. Putar ke telunjuk kita, dilekuk-lekukan telinga. Dah selesai, jempol tarik ke pucuk. Nah, ya, 2 jari bareng kerjakan. Jempol taruh di belakang, telunjuk taruh di tengah. Putar ke telunjuk, dilekuk-lekukan telinga. Sudah selesai, jempol tepis ke belakang, naik ke pucuk. Selesai. Itu sunnah. Adapun telekuk, ini khilaf ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi apalah ruginya kita ngawaikannya. Ngabisi banyak centong dah setepaan paling.
Nah, ada ulama ngambil jalan tengah, karena ini ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak, dia gawe ke tapi sekali. Yang jelas kalau seandainya memang itu dihukum ke sunnah, kelak kita beruntung. Kalau tidak sunnah ternyata tidak rugi, cuma setapaan tangan baik. Tidak ada kerugian sama sekali. Lalu setelah itu nanti kita disunahkan membaca doa wudu. Bacalah doa wudu dengan sempurna. Selesai baca doa wudu, disunnahkan baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa fadilahnya, apa manfaatnya, insyaallah panjang musyawal afiat Sabtu depan kita bahas lagi menyempurnakan bab wudu ini.